Pasca pengumuman hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024 oleh KPU, giliran partai politik yang gagal lolos mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Selain P3, Perindo, Hanura, dan PSI juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Ketua Mahkamah Partai P3, Ade Irfan Pulungan. Bang Ade, selamat sore. Selamat sore, Elvira. Baik, dan juga sudah bergabung pakar hukum pemilu Mbak Titi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat sore. Selamat sore Mbak Elvira, Bang Oke, baik. Irfan. Mbak Titi, apa kabar? Udah lama nggak Baik, ketemu ya. Oke, alhamdulillah. akhirnya ketemu di layar sore ini. Saya ke Bang Irfan terlebih dahulu. Bang Irfan, P3 memutuskan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya temuan internal dari P3 sendiri ada berapa provinsi dan juga dapil hasil pileg yang kemudian diduga terjadi kecurangan, perpindahan suara atau apapun itu yang digunakan istilahnya oleh P3 dan sudah didaftarkan gugatannya. Elvira, pertama dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf kami di pengurus P3 ya atas Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos parliamentary threshold. Ini mungkin menjadi kesalahan kami, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya setulus hati kami kepada seluruh yang sudah memilih P3, seluruh konstituen kami, loyalis kami, dari Sabang sampai Merauke. Kami menyadari ini menjadi kesalahan kami, ya kita akan coba memperbaiki. Tidak ada kesalahan orang lain dan siapapun. Ini kesalahan kami yang mungkin saja tidak melihat aspirasi dari pemilih-pemilih dan konstituen P3 tentang dinamika politik yang ada. Apakah itu dalam keputusan mengambil keputusan Pilpres atau memberikan isu-isu dalam pemilu legislatif. Kami sadari ini menjadi kesalahan kami dan itu akan kami perbaiki nanti. Memang masih ada upaya hukum yang sesuai dengan regulasi pemilu ya, di mana PHPU sengketa pileg itu akan diajukan di Mahkamah Konstitusi dan kami sudah mengajukannya pada hari Sabtu kemarin malam harinya. Kami mencoba P3 mencoba untuk berupaya ada penambahan suara dalam gugatan tadi di Mahkamah Konstitusi agar persyaratan ambang batas 4% itu bisa terpenuhi dan tercukupi dengan persentase suara P3 yang telah ditetapkan oleh KPU hasilnya 3,87%. Untuk daerah mana saja lebih kurang ada 18 provinsi. Dapilnya tentu saya tidak akan merinci di sini karena ini menjadi bagian strategi kami, Elvira. Baik. Nanti akan kita buka dalam forum persidangan di Mahkamah Konstitusi. Begitu. Baik, jadi temuannya di 18 provinsi dan fokusnya di 0,13% ini ya Bang ya, sehingga kemudian bisa lengkap 4% dan bisa lolos ke DPR. Di 18 provinsi ini apakah suaranya cukup besar, sebarannya cukup merata, atau di provinsi tertentu memang ada suara-suara yang relatif hilang lebih banyak? Berdasarkan catatan perhitungan di internal kami ya, itu kan kita hasilnya yang realnya itu kan hasil suara perhitungan di tingkat TPS, KPPS ya, berdasarkan kertas plano. Nah, catatan-catatan dari teman-teman apakah itu saksi di lapangan atau saksinya caleg dan internal yang kami bentuk itu, kami mencukupi ambang batas tersebut ya. Makanya ketika perhitungan suara itu kan kita perhitungan rekapitulasi suara itu kan berjenjang ya sampai ke tingkat nasional. Nah ini yang kami pertanyakan, kami heran kenapa hitungan suara mulai dari tingkat TPS ya, PPS sampai ke jenjang di atasnya ini malah berkurang bukan bertambah. Nah pertanyaan besar ini yang menjadi kegelisahan kami dan bisa saja itu tidak terjadi di Partai Persatuan Pembangunan, hampir di seluruh partai itu terjadi. Makanya kami mencoba untuk mempertanyakan ini, kemana hilangnya suara P3 ya, yang hasil catatan kami, hitungan kami di lapangan, itu bisa melewati target 4% itu. Nah, hal seperti inilah yang harus kita pertanyakan, hal seperti inilah harus dijawab ya oleh KPU ya. Jenjang rekapitulasi ini ternyata menjadi persoalan yang sangat krusial di kita semua.
Oke. begitu. Oke, baik. Sekarang saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, 0,13%. Khusus kita sekarang berbicara mengenai P3. Seberapa sulit kemudian membuktikan adanya bursa transfer suara dalam tanda kutip gitu ya? Karena tadi Bang Irfan meyakini pada saat proses di awal suaranya cukup, hitung-hitungan internal, tapi kemudian hasilnya berbicara lain ketika ditetapkan oleh KPU. Seberapa sulit kemudian membuktikan ini di Mahkamah Konstitusi, Mbak Titi? Ya, sulit atau tidaknya Mbak Elvira bergantung penuh pada bukti-bukti dan juga saksi yang dimiliki oleh P3 ya. Kalau kita lihat 0,13% memang terkesan angka yang kecil. Tetapi kalau dikalikan dengan jumlah TPS dan juga jumlah suara, itu memang memerlukan kerja keras. Apalagi kalau kita belajar dari pemilu terdahulu, belum pernah ada partai yang mampu membalikkan dia tidak lolos menjadi lolos, walaupun situasi terdahulu selisihnya jauh ya, tidak seperti P3 yang selisihnya sedikit 0,13%. Nah, yang harus dibuktikan karena ini perselisihan hasil pemilu, langgam pemilu legislatif itu selalu soal kesalahan di dalam penjumlahan, baik pengurangan atau kemudian kalau kelebihan saya kira tidak akan dipersoalkan ya. Tetapi kalau ada misalnya pengurangan dan kemudian penggelembungan yang mengakibatkan di pihak lain tentu saja yang merugikan P3 itu yang harus dibuktikan. Atau prosedur-prosedur yang membuat suara itu menjadi seolah-olah diragukan integritasnya. Misalnya daftar hadir yang tidak tersedia, C hasil yang tidak ada, hal-hal yang berkaitan dengan kredibilitas pencatatan hasil. Nah, selama ini tipologi yang bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi seperti itu. Jadi kejelasan soal kesalahan penjumlahan, lalu juga kesalahan di dalam prosedur yang berdampak pada keraguan terhadap hasil, itu yang harus dibuktikan. Alat buktinya apa? Tentu saja yang paling valid itu adalah salinan C hasil. Nah, salinan C hasil ini yang akan diadu dengan C hasil yang besar begitu ya, yang C hasil dokumen planonya. Dan termasuk juga saksi-saksi yang bisa mengokohkan itu. 18 provinsi tentu ini persidangan yang cukup berat, bukan jumlah yang sedikit, termasuk juga pasti dia memuat dapil-dapil begitu. Kalau P3 mempersoalkan mungkin angkanya tidak terlalu besar karena dia terbagi menjadi 18 provinsi atau beberapa puluh dapil. Tetapi kalau dia berdampak pada perolehan suara dan kursi partai lain, tentu juga partai lain akan melakukan pertahanan supaya kursinya tidak berubah, kira-kira begitu. Nah, ini yang memang kita harus tunggu, pasti ini menjadi jalan yang cukup berat bagi P3, apalagi di dalam proses yang tidak sebentar ya, 30 hari kerja, ya bisa panjang, bisa pendek. Kalau alat bukti dan saksinya betul-betul solid, kuat begitu, insya Allah menjadi persidangan yang pendek. Tetapi sekali lagi, ini menyangkut titik-titik yang jumlahnya tidak sedikit, ketahanan untuk menjaga stamina dan kredibilitas serta kualitas alat bukti itu menjadi tantangan tersendiri. Oke, Bang Irfan, cukup kuat dan solidkah bukti-bukti dan saksi yang akan dihadirkan? Ya, tentu gugatan atau permohonan PHPU Pileg di Mahkamah Konstitusi kita sudah mengetahui, karena Hakim Mahkamah Konstitusi itu akan melihat ini adalah sengketa hasil. Tadi yang dikatakan Mbak Titi ya. Jadi kami harus membuktikan hasil-hasil yang kami anggap, yang kami duga itu merugikan P3, Partai Persatuan Pembangunan, khususnya untuk tingkat nasional. Di mana letaknya? Inilah yang akan kami buktikan. Bagaimana caranya? Kenapa seperti itu kami mendapatkan kerugian itu? Nah, ini yang kami siapkan. Apakah itu dengan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi yang itu nanti akan kami munculkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Mbak Elvira. Jadi kami pastinya sudah menyiapkan alat dukung ya, apapun yang itu menjadi kebutuhan pembuktian ya dan saksi, agar apa yang kami inginkan nanti dalam petitum itu bisa dikabulkan oleh 8 hakim Mahkamah Konstitusi. Kan yang kita dengar hanya 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang nanti akan melakukan persidangan untuk sengketa PHPU, Pileg maupun Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Begitu Mbak Elvira. Oke, Bang Irfan, saat mengumpulkan barang-barang bukti ini, saya tahu hampir semua partai politik bahkan sebelum pemilihan berlangsung sudah mengatur strategi. Jika suaranya
tidak mencapai target yang diinginkan, apa yang akan dilakukan? Pada saat mengumpulkan bukti-bukti ini, apakah ada kendala hambatan tertentu? Termasuk tadi ya, formulir C1 misalnya. Ya, tentu pasti kendala itu ada, tapi kami memaksimalkan meminimalisir kendala-kendala itu. Nah, teman-teman di semua daerah, teman-teman di dapil masing-masing sudah memberikan dukungannya terhadap semua kebutuhan-kebutuhan yang itu nanti menjadi alat bukti atau barang bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Tentu semua kader partai, semua caleg-caleg partai yang kemarin terlibat menjadi caleg ya yang bertarung di lapangan hari ini merasa kehilangan, hari ini merasa berduka. Mereka tentu tidak siap dengan P3 tidak lolos dalam parliamentary threshold. Makanya kami optimis dan kami berupaya semaksimal mungkin peluang atau kesempatan dalam Mahkamah Konstitusi ini harus bisa kami gunakan semaksimal mungkin agar adanya penambahan suara supaya mencukupi pada persyaratan ambang batas 4% tersebut, Mbak Elvira. Sekali lagi saya mohon maaf, saya mohon ampun, saya sebagai Ketua Mahkamah Partai kepada seluruh lapisan masyarakat, kami tidak bisa menjalankan amanah. P3 adalah partai Islam, P3 adalah partai tetua yang berbasis Islam. Kami mohon maaf, insya Allah dalam kesempatan di Mahkamah Konstitusi bisa kita upayakan supaya P3 bisa lolos dalam parliamentary threshold. Baik, baik. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, karena kita berkaca pada pemilu 2014, 2019, ketika masuk dalam materi pembuktian, baik dokumen, keterangan saksi, kerap kali publik kemudian melihat ternyata bukti-buktinya tidak cukup kuat dihadirkan. Mbak Titi melihatnya bagaimana untuk 2024 ini? Karena sengkarut pemilu yang luar biasa, apakah partai politik bisa menghadirkan cukup bukti dan saksi yang kuat? Ya, durasi untuk pemilu legislatif, perselisihan hasil pemilunya memang lebih panjang daripada pilpres ya, 30 hari kerja. Tetapi peserta pemilu legislatif juga jauh lebih banyak. Ada 18 partai politik nasional, 6 partai politik lokal, dan juga ribuan daerah pemilihan. Ada perselisihan antar partai, tapi juga ada yang terjadi di internal partai. Nah, P3 ini kan bukan hanya mempertahankan supaya dia tetap bisa punya kursi di DPR, tetapi juga dia punya perselisihan hasil menyangkut perjuangan kursi-kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang juga sedang berlangsung ya. Jadi ini ada memang 3 jalur lah mempertahankan kursi DPR, kursi DPRD provinsi, dan kursi DPRD kabupaten kota. Nah, bagaimana persidangan nanti akan berlangsung? Pertama kan dia akan diperiksa oleh panel dulu ya, karena banyak ya perkara, yang masuk itu 270 lebih perkara. Nah, dari panel itu, satu panel ada 3 hakim. Tentu saja kemudian dalam pemeriksaan panel itu, bagaimana setiap pihak yang menjadi pemohon bisa memanfaatkan waktu ini dengan seefektif dan semaksimal mungkin di dalam menyampaikan. Kan diawali dengan persidangan pendahuluan ya, pemeriksaan pendahuluan, di situ kemudian bisa tersampaikan dengan terang benderang sehingga dalam proses dismissal dia tidak terkendala begitu. Ya mestinya kalau hal seperti ini Bang Irfan sudah sangat ahlinya lah ya soal Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang tadi ya, karena ini pembuktian soal hasil. Jadi angka. Nah, itu mana angka yang bergesernya kemana? Angka yang benar itu berapa, itu yang harus dibuktikan. Tentu saja dokumen itu harus ada. Hasil pengawasan kami memang ini menjadi salah satu kesulitan bagi partai-partai. Tidak semua partai itu punya 100% saksi, bahkan partai besar sekalipun. Karena 823.236 TPS, artinya kalau punya saksi itu ada 823.000 orang lebih. Pasti ada TPS-TPS yang bolong-bolong. Nah, kehadiran si rekap ini kan sebenarnya pada waktu itu untuk menopang itu ya, memudahkan peserta pemilu, memudahkan caleg untuk mengunduh salinan C hasil dan juga D hasil. P3 sempat waktu itu agak ini ya, spanning kira-kira, karena suaranya bergeser misalnya ke partai lain. Apakah pergeseran itu juga diikuti oleh pergeseran manual?
Karena konon kan katanya si rekap itu alat bantu. Nah ini jangan-jangan iya begitu, karena di beberapa daerah ternyata pergeseran itu diikuti juga pergeseran secara manual di dalam hasil. Saya kira ini akan menjadi persidangan yang menarik ya, bukan hanya bagi P3 untuk membuktikan eksistensi sebagai partai parlemen sudah 50 tahun lebih berkiprah di Indonesia sejak tahun 73 dan sudah sekian pemilu diikuti, ada aspirasi besar dan bagian dari sejarah politik Indonesia. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana nanti kita melihat ya, kalau ada pergeseran suara itu melibatkan berarti kan setidaknya apakah karena ketidaksengajaan ataukah karena faktor problem integritas penyelenggara pemilunya. Harus diakui ini pemilu yang secara teknis, secara administratif sangat bermasalah, karut-marut, banyak pihak yang mengatakan pemilu yang dari sisi kualitas teknis paling buruk ya selama era reformasi begitu. Nah ini yang kita perlu juga publik kawal begitu ya. Bagaimana proses di Mahkamah Konstitusi, prosesnya semua terbuka. Tetapi saya kira karena semuanya terbuka, dia dibagi 3 panel. Kami sendiri dari Perludem punya tim pemantauan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, dan ini tugas kita semua juga memantau agar semuanya berjalan terbuka, transparan, dan akuntabel, dan bisa betul-betul memberikan kesempatan yang berimbang kepada semua pihak untuk melakukan pembuktian. Baik, kita pantau bersama, publik menunggu juga bagaimana nanti jalannya persidangan. Mbak Titi, terima kasih. Bang Irfan, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Sore.